Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021. Sejenak kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, yang oleh kasih dan kemurahan kami boleh menikmati hari ini, dan kami boleh bersama-sama pun diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, agar kami boleh memahami dengan benar. Ampunilah dosa kami, bersabdalah, kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Tema renungan kita ialah kekayaan untuk mengasihi. Unangkaran kasugiran mak kamase. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, saat orang menanyakan apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya. Akan sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini.
Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya terjadi penghakiman, dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan pada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaan kita? Percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu, patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan hari ini. Kami bersyukur bahwa kami terus diingatkan, kami dinasehati, kami disapa oleh kebenaran firman-Mu, agar apa yang ada pada kami, yang Tuhan karuniakan bagi masing-masing kami pakai dalam kehidupan ini, untuk senantiasa memancarkan kasih karunia Allah pada sesama kami. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menopang kami dan menuntun kami, sehingga kami terus hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang senantiasa taat setia kepada Tuhan. Kami mohon kiranya segala aktivitas pekerjaan dan profesi kami masing-masing Tuhan berkati. Tuhan topang anak-anak dalam pertumbuhan, Tuhan jaga lindungi mereka dalam pendidikan, Tuhan menuntun mereka dalam tugas pekerjaan dalam masa muda mereka. Kami berdoa, kiranya Tuhan pun senantiasa menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Tetaplah bukakan jalan yang baik bagi mereka. Tuntun mereka untuk sabar, tekun, giat di dalam Tuhan, berusaha dan berjuang. Kami berdoa, kiranya Tuhan pulihkan yang sakit. Tuhan kuatkan mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Bahkan Tuhan sendiri yang akan menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul, berduka cita, mereka yang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Kiranya oleh kasih karunia Tuhan, mereka tetap sabar menanggung apa yang sedang mereka alami. Mereka dikuatkan, dihiburkan oleh Allah untuk terus percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan pertolongan. Kami mohon, berkati setiap orang tua kami dalam menikmati masa tua, menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kiranya mereka terus bahagia, gembira, bersuka cita di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati juga saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka. Sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh terus menghayati dan menikmati kasih Tuhan dalam perjuangan mereka, lewat usaha pekerjaan, kesuksesan, keberhasilan yang mereka raih. Kami berdoa bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kiranya juga tetap berjalan dengan baik. Oh Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negara kami dari tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh menghadapi segala hal. Kami tetap menopang dalam doa, kiranya pemerintah kami pun
terus dikaruniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami tetap menaruh pengharapan kami, Tuhan menolong, menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.